Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Kamu bantu mencari. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Tapi secara manual nanti mencabut kayak waktu di situ ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Umur 40 tahun. Mana?
Banyak yang tutup itu. Terus, tutup terus. Jon. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipaketin. Oh, lo. Asbun,
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Bantu mencabut. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Tapi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? 40 tahun.
makin putar tu Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, Asbun, kenapa mengikut?
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan bang ngebantu mencabut? Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Tapi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun. Bagaimana
Putar ke Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, nah, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, pandu sini dong. Jangan dipakai. Allah. Asbun, kena.
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Ngebantu mencabut. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu di situ ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? 40 tahun. Mana?
Putar tu Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Allah.
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang? Bang, ngebantu mencari Ya intinya peralatan. apa aja, Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang, ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? 40 tahun. Mana? Jangan malah.
Putar ke Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo.
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Ngebantu mencari. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? 40 tahun. Bagaimana
Putar itu. Terus, putar terus. Bang. Ya bang, nah, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan ditemenin. Oh,
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Bantu mencabut. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabutan ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? 40 tahun. Pak, boleh nggak? Bagaimana
Putar Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo. Asbun, bapak mereka kena.
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang? Bantu mencabut. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Bang, Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? 40 tahun.
Pitek itu. Terus, pitek terus. Manggon. Ya bang, nah, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipaketin. Oh, lo.
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang? Bang, bantu mencabut. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang, ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? 40 tahun. Bagaimana
Banyak yang putar tuh, Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, nah, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan ditemenin. Oh, lo. Asbun, bantu mereka, jangan. Ini tuh. Hampir.
Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi.